buntut, menghina dan merendahkan para jenderal purnawirawan, serta akan cukur kumis mantan Denjen Kopassus Maijen Sunarko membuat para mantan Kopassus marah dan akan mengejarnya hingga ke lubang semut sekalipun. Selain lecehkan para jenderal purnawirawan, Sylvester juga berikan keterangan bahwa aspirasi mereka yang berupa surat itu layaknya dibuang aja ke tempat sampah. Kini lihat reaksi para purnawirawan yang marah dan balik mengancamnya. Kau Sunarko, woi, kumis tebal, ya kan? Kau pikir kita takut sama kau? Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Aku kasih tahu kalian, kalian jangan coba-coba. Perlu Anda ketahui, Sylvester, camkan itu, jangan arogan. Anda juga siapa? Kau ditahan kan atas kebaikan Pak Luhut, sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Sunarko, kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Bapak Mayor Jenderal Sunarko, mantan tentara. Beliau pernah menjabat Danjen Kopassus dan Pangdam 1 Iskandar Muda. Kemudian Bapak Jenderal Sunarko dan kawan-kawan itu bukan mau makar dan adu domba bangsa ini. Justru Pak Jenderal Sunarko dan kawan-kawan sedang berusaha untuk menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan rejim terdahulu. Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Aku kasih tahu kalian. Hai Sylvester, saya sebagai wanita TNI merasa tersinggung atas ucapan yang kamu tujukan kepada atasan kami. Mereka mau mendudukin gedung DPR MPR, ya kan? Kembali lagi itu tidak jadi masalah, masyarakat nggak akan terpengaruh. Yang bikin saya pusing nanti ambulan-ambulan Solmed, ya kan, atau ambulan siapapun akan datang ke gedung MPR DPR bawa tabung gas oksigen, ya kan, bawa itu alat-alat kesehatan. Ini kan udah aki-aki udah tua, macan ompong semua gitu loh. Jadi ini kan para purnawirawan berbicara kepada seluruh warga Indonesia. Kami tegaskan bahwa benar kami adalah para purnawirawan TNI Dewan Kopral Sumatera Utara. Namun dalam jiwa kami tetap tertanam semangat Sabta Marga yang tidak pernah akan mudah sampai dengan darah titik penghabisan. intinya ya Pak Tua, ya kan, pensiunan jenderal itu anak cucu kau juga belum tentu benar, ya kan. Hai Sylvester, saya sebagai wanita TNI merasa tersinggung atas ucapan yang kamu tujukan kepada atasan kami. Di antara Sabta Marga itu adalah tetap memegang teguh kesetiaan kepada negara dan bangsa Indonesia. Kami juga akan menjalankan disiplin dan hormat kami kepada Presiden serta menjunjung tinggi kehormatan prajurit. Sekali pemimpin, tetap pemimpin. Suatu surat yang sebenarnya kalau menurut saya sih buang ke kotak sampah, karena nggak ada sama sekali kebenaran di situ. Bapak mau melengsarkan Gibran, akhirnya Pak Prabowo dikudeta, bangsa kita hancur-hancuran. Saya anak bangsa merah putih, Pak. Suara Bapak 1.300 itu sama dengan suara saya, atau suara direktur apa, atau kita punya orang warteg pedagang, sama, Pak. Saya melecehkan dan menghina pimpinan kami. Itu sama saja menghina dan mengusir harga diri kami, termasuk kau. Hai Sylvester Matutina, kami ingatkan kepadamu Sylvester, jangan coba-coba menghina dan melecehkan pimpinan kami. Meskipun beliau purnawirawan sekalipun, dan kami pun purnawirawan, yang tidak pernah hilang jiwa kombatan dan kami. Menghina pimpinan kami berarti akan berhadapan dengan kami. Ingat itu Sylvester. Politik itu biasa berpendapat, tidak perlu kita merasa jadi playing victim ya. Seolah-olah yang berpendapat berbeda dengan pemerintah itu orang sakit hati. Dari mana saya tahu sakit hatinya? Saya bantu Prabowo itu 10 tahun, 2014, saya mendirikan Barisan Prabowo. Kemudian pada tahun 2019 saya bantu Prabowo, pada saat itu saya masih sekolah di Taipei. Saya pulang ke Indonesia, ya, menjadi ketua relawan IT. Kemudian memang saya pindah ke Anies. Di demokrasi itu membebaskan kita pilih siapapun, meskipun saya sudah lama 10 tahun di Prabowo, saya pindah ke Anies biasa aja. Nggak ada sakit hati, dulunya juga nggak ada sakit hati. Dan begitu.
Orang yang pernah membantu Prabowo dapat jabatan komisaris ya biasa aja, nggak perlu ngotot dengan seperti itu. Demokrasi itu bebas berbicara, ada batasnya, tidak perlu kita ditakut-takutin. Ini sakit hati, emang kelihatan hatinya sakit, enggak lah, biasa aja. Orang berpendapat nggak usah dihambat-hambat, orang berpendapat nggak perlu diatur-atur, biasa aja. Apalagi yang berpendapat jenderal-jenderal itu sekolahnya sampai jenderal 4, Anda jauh sekali Pak Sylvester, yang sampai bilang itu omong kosong, nggak mutu apa, aduh, jauh, saya jauh sekali. Kita hormati orang-orang. Saya itu berteman dengan hormati, tapi kan inti nggak bisa jadi jenderal kan, tetap aja jadi kayak gini. Jadi saya memang hormat jenderal kok. Emang apa urusannya? Saya enggak. Oh gitu, ya Iyalah. Sekolah ruko, kuliah ruko hasilnya kayak gini pendapatnya, omongnya itu loh. Mohon maaf ya. Saya berteman. Lanjut. Ya. Kayaknya dapatan. Ya. Baik. Ya saya berteman sama jenderal itu, ya. Aku nggak tahu berteman. Jangan kau pecah belah bangsa ini hanya karena perbedaan pendapat. Kami siap berkorban untuk kebutuhan NKRI dan menjaga martabat presiden. Tapi untuk orang sepertimu, Silverten, jika kau masih melontarkan penghinaan kepada pimpinan kami, gelobang semut pun pasti kami cari. Kalian tuh hanya 300 orang, ya kan? Dibanding 96 juta ya, pemilih Prabowo Gibran, kalian itu nggak sampai 1 TPS. Bangsa ini hanya karena perbedaan pendapat. Kami siap berkorban untuk kebutuhan NKRI. Tapi untuk orang sepertimu, Silverten, jika kau masih melontarkan penghinaan kepada pimpinan kami, gelobang semut pun pasti kami cari. Kami adalah bukan ayam sayur. Kami adalah yang bertarung. Sampai titik darah penghabisan, kami cari kau. Viral, Sylvester ancam cukur kumis Maijen Suenarko. Kau pikir kami takut sama kau? Video pengacara sekaligus relawan garda depan Joko Widodo, Sylvester Matutina, viral di media sosial usai menyerang Denjen Kopassus Maijen TNI Purnawirawan Suenarko. Dalam potongan video yang beredar di sejumlah platform media sosial itu, Sylvester menyebut Suenarko pernah ditangkap. Dia menyebut seolah ditangkap. Suenarko kemudian dibebaskan dengan jaminan Pak Luhut merujuk pada sosok Luhut Binsar Panjaitan. Tak sempat di situ, Sylvester juga menyebut sosok Suenarko sebagai kumis tebal. Dia lantas menyebut bahwa dirinya dengan Suenarko dulu saatnya berkawan. Bahkan dia menyebut Suenarko meminta-minta jabatan kepada Jokowi lewat dirinya.